Korea dia mah udah diem. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tegar. Saya akan mempresentasikan tentang tugas 2 mengenai Black Campaign dengan teori analisisnya. Di sini bisa kita ambil contoh bahwasannya telah diberikan contoh sebelumnya bahwasannya ada Black Campaign antara Lee Mineral dengan Aqua yang menyerang secara fisik, tetapi bukan menyerang kepada inti karena hanya fisik yang bisa diserang seperti itu. Maka di sini saya berikan sebuah contoh yang sangat konkret tentang Black Campaign dan bagaimana teori analisis untuk menganalisis teori Black Campaign. Untuk teori ini saya akan gunakan antara Pepsi dan Coca-Cola, dan efek yang dihasilkan adalah dengan teori SOR, teori stimulus, organisme, dan respon. Maka daripada itu, di sini saya jelaskan mengapa Pepsi dan Coca-Cola itu dinyatakan Black Campaign atau sesuatu pengiklanan yang sangat tidak sehat. Di sini saya jabarkan bahwasannya secara terang-terangan Coca-Cola itu menghina Pepsi karena ada persaingan yang menimbulkan sebuah emosi. Persaingan ini dicetus oleh Coca-Cola, yang mana Coca-Cola yang kalah karena persaingan dengan Pepsi. Dengan itu Coca-Cola itu membuat iklan yang menjatuhkan Pepsi, yang mana tujuan dari campaign atau pengiklanan itu adalah bahwasannya Pepsi itu sangat buruk seperti itu. Nah, setelah direspon oleh para pesaing, Pepsi itu memberikan respon dengan cara membalas Coca-Cola. Maka di sini ketika Pepsi itu mengeluarkan sebuah produk, maka di situ terjadi penghinaan dengan Coca-Cola. Maka di sini bisa kita analisis. Yang pertama, sebuah analisis yang umum saja itu tentang SOR, itu yaitu stimulus, organisme, dan respon. Nah, pertanyaannya adalah apa stimulus, apa organisme, apa respon, dan terhadap pesaing bagaimana hal itu terjadi, dan bagaimana dengan di mata calon customer seperti itu. Maka di sini saya buat sebuah analisis yang sangat sederhana, adalah bagaimana stimulus yang diberikan kepada dengan kategori kepada saling perlawanan, yaitu antara Pepsi dan Coca-Cola. Bagaimana? Ya, ini ketika stimulus diberikan, maka organisme merespon bahwasannya ini bisa terjadi dua hal. Yang pertama adalah tentang faktor emosi. Faktor emosi bermain sehingga menjadikan sebuah perlawanan yang sangat konkret. Lalu yang tentang respon, setelah dipikir menjadi respon, maka dibuatlah sebuah mekanisme untuk menyerang lawan dengan cara merendahkan secara fisik atau merendahkan secara behavioral. Behavioral sebuah tingkah laku sebagaimana perumpamaan. Maka di sini yang terjadi kepada kedua belah pihak itu adalah terus-menerus dilakukan sebuah serang menyerang. Maka bagaimana SOR terhadap yang melihat? Yang pertama adalah tentang stimulus, bahwasannya Coca-Cola dan Pepsi itu berstimulus bahwasannya mereka adalah minuman bersoda dan mereka rasanya enak. Ketika Pepsi membuat Coca-Cola menjadi buruk, maka yang terjadi adalah secara stimulus mengatakan bahwasannya Coca-Cola itu buruk. Lalu bagaimana organisme itu mereka masuk kepada sebuah filtrasi pada sebuah persepsi. Yang terjadi adalah orang-orang lebih membeli Coca-Cola. Lantas bagaimana ketika Pepsi merendahkan Coca-Cola? Yang terjadi adalah orang membeli Pepsi. Lantas ketika ini berulang, yang terjadi adalah apa? Orang hanya memiliki sebuah pilihan. Yang tadi pilihannya satu adalah tentang apakah saya akan membeli Coca-Cola atau tidak, apakah saya akan membeli Pepsi atau tidak. Maka berubah pilihan menjadi apakah yang saya pilih antara Coca-Cola dan Pepsi. Maka di sini menjadi sebuah
marketing secara tidak langsung dari black campaign, dari pertandingan tidak sehat ini, membuat stimulus di masyarakat. Sebuah mindset yang ada adalah apa yang akan saya pilih, saya lebih mendukung siapa, sehingga penjualan naik. Maka di sini ketika ada sebuah peperangan antara produk, produk itu akan dipasangkan secara berbanding. Maka secara teori behavioral, ketika orang datang di sana bukannya salah satu menurun, yang terjadi adalah dua-duanya meningkat sebanyak 200%. Itu adalah sebuah teori, sebuah respon dari stimulus penonton. Maka dengan itu, black campaign sebenarnya adalah cara mereka memanipulasi penonton, sehingga teori ini sangat efektif untuk penjualan dengan tujuan penjelasan. Seperti itu. Terima kasih.